wasatiyatuhum bainal firaq ad-dhalah. Mereka selalu berada di tengah-tengah antara kelompok-kelompok yang sesat. Mereka selalu berada di tengah-tengah di antara kelompok-kelompok yang sesat. Wasatiyah, ya, berada di tengah-tengah. Jadi tidak ada ghulu, tidak ada ifrat, tidak ada tafrid, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Itu aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah wasatun fin nihal kama anna millatal Islam wasatun fil milal. Ahlus Sunnah dia di tengah-tengah di antara kelompok-kelompok yang lain, sebagaimana agama Islam dia berada di tengah-tengah di antara agama-agama yang lain. Ya, Islam terkenal dengan wasat, berada di tengah-tengah. Makanya di antara keistimewaan agama Islam adalah wasatiyah. Nah, begitu juga Ahlus Sunnah atau manhajus salam. Dia terkenal dengan wasat. Ahlul Kitab, mereka semuanya salah kaprah di dalam menyikapi Nabi Isa alaihissalam. Yahudi, mereka mengatakan kalau Nabi Isa siapa? Anak hasil zina. Lihat, Yahud mengatakan Isa anak hasil zina, anak haram. Sedangkan Nasara kebalikannya, mengatakan kalau Isa anak Tuhan. Maka bagaimana Islam menyikapi Nabi Isa alaihissalam? Islam menyikapi Nabi Isa alaihissalam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sesungguhnya Nabi Isa hamba Allah dan juga utusannya. Hamba Allah menunjukkan kalau Nabi Isa bukanlah Tuhan, ya, sebagaimana diyakini oleh orang-orang Nasrani, dan bukan manusia biasa sebagaimana diyakini oleh orang Yahudi. Sedangkan dia Rasul, utusan Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana sikapnya Islam tentang Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa seorang ayah? Maka kata Nabi SAW, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan kalimat Allah yang Allah tetapkan kepada Maryam ibunya Isa alaihissalam dan juga ruhnya. Apa kalimat Allah maksudnya? Kun fayakun. Ya, makanya Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah di dalam aqidah. Dia tidak meyakini sebagaimana keyakinan Nasrani, dan dia tidak meyakini sebagaimana keyakinan Yahud dalam semua hal, ya. Hatta di dalam para nabi, ya, subhanallah, Ahlul Kitab meyakini kalau nabi itu tidak ma'sum. Ma'sum maksudnya apa, ya, ikhwah? Terjaga dari dosa-dosa besar. Nah, maka Ahlul Kitab meyakini kalau para nabi itu tidak ma'sum. Makanya antum lihat mereka membuat film-film tentang nabi mereka, yang di situ lebih dekat kepada penghinaan dibandingkan pengagungan. Dan juga mereka mengatakan dalam kitab-kitab mereka, ya, ada salah seorang ulama namanya Abdul Qadir Syaibatul Hamad. Dia mengarang kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah Nabi. Di situ dia nukil beberapa kisah tentang nabi-nabi yang ada pada Bani Israel. Bani Israel menceritakan tentang Nabi dengan perkataan yang nista. Ya, seperti mereka mengatakan kalau Nabi Lut alaihissalam ketika keluar dari kampungnya membawa putri-putrinya, Nabi Lut berteduh di dalam satu goa, kemudian minum khamar, dan ketika mabuk mencabuli kedua putrinya. Ini Ahlul Kitab meyakini kalau Nabi itu tidak ma'sum. Ya, lihat, subhanallah. Jangankan mencela para nabi, nabi aja dibunuh sama
ahlul kitab. Dan Nasrani termasuk ahlul kitab juga menjadikan Isa sebagai Tuhan. Tapi ahlus sunnah wal jamaah mereka meyakini kalau para nabi adalah tetap hamba Allah Azza wa Jalla. Dan yang membedakan dia dengan manusia biasa adalah mereka diberikan oleh Allah wahyu dan diangkat menjadi seorang rasul atau nabi. Dan rasul atau nabi itu mustafa. Maka kata Allah, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Mustafa itu apa ya ikhwan? Mustafa itu pilihan. Dan ini juga membantah pemikiran-pemikiran sufi atau tarekat-tarekat yang meyakini kalau kenabian itu bisa diraih dengan ibadah. Jadi orang kalau ibadahnya kenceng itu bisa sampai kepada darajatun nubuwah. Bahkan mereka meyakini imam-imam mereka lebih utama dibandingkan nabi. Nah, sedangkan ahlu sunnah meyakini kalau nabi itu mustafa, pilihan, dipilih langsung oleh Allah Azza wa Jalla, bukan diraih dengan ibadah atau amalan-amalan khusus. Ya, maka mustafa. Cuman dia yang membedakan nabi dengan manusia biasa, dia diberikan oleh Allah wahyu. Kemudian juga ketika dia diangkat menjadi nabi, maka dia ma'asum. Para ulama khilaf, apa maksud dari kalimat ma'asum? Ya, sebagian mengatakan kalau ma'asum itu terjaga dari dosa-dosa besar. Namun masih ada kegelinciran selain dari dosa-dosa besar seperti kesalahan atau yang lainnya. Tapi ketika dia berbuat salah dan tergelincir, langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dari kalimat ma'asum. Nah ini lihat, Islam selalu berada di tengah-tengah di antara semua firaq, kelompok-kelompok yang sesat. Sampai bab ibadah. Bab ibadah, antum lihat, selain dari agama Islam, antara peremehan dan juga antara berlebihan di dalam ibadah. Yahudi tidak perhatian dengan ibadah sama sekali, menghalalkan semuanya. Sedangkan Nasrani berlebihan di dalam ibadah sampai sebagian orang yang fokus beribadah itu hanya berdiam diri di gereja, tidak banyak berinteraksi dengan manusia sampai menghalangi dia dari menikah dan bergaul. Makanya rahib, biarawati, pastor dan yang lainnya kadang sebagian itu tidak menikah, kadang sebagian dikebiri. Maka Islam melarang hal tersebut. Ya, maka Islam profesional, membagi semua hal hak-haknya. Ya, makanya lihat ada 3 orang datang kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, menanyakan tentang ibadah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika mereka mengetahui tentang ibadah Nabi SAW, taqalluha, mereka menganggap sepele atau kecil diri mereka. Maka yang satu mengatakan, usolli wala anam, aku akan sholat malam terus menerus dan aku tidak akan tidur. Yang kedua ngomong, asum wala uftir, aku akan puasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada hari kecuali dia pasti puasa. Sedangkan puasa yang paling tinggi, puasa Daud, itu sehari puasa, sehari tidak puasa. Nah dia puasa terus. Yang orang ketiga mengatakan, aku akan ibadah wala atazawwajun nisa, aku tidak akan menikahi perempuan sama sekali. Sampai informasi tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata kepada 3 orang sahabat tadi, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian mengatakan ini dan itu? Kata mereka, iya. Maka kata Nabi SAW, ala inni akhsyakum lillah wa atqakum, ketahuilah aku orang yang paling takut di antara kalian dan paling bertakwa. Artinya nggak ada lagi manusia yang rasa takut dan takwanya melebihi dari Nabi SAW. Tapi kata Nabi SAW, asumu uftir, dengan itu aku puasa dan berbuka. Usolli wa anam, aku sholat dan juga
tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Kemudian kata Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Sampai kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, subhanallah, antum perhatikan perkataannya. Kalau seseorang meninggalkan perkara yang mubah tawarruan, artinya dalam rangka ibadah, sedangkan itu mubah, cuman dia meninggalkannya dalam alasan agama, wara' dan yang lainnya, kadangkala bisa jatuh di dalam perbuatan mazmum, tercela. Misalnya teh, kopi enak gak? Nah, sekarang zaman kopi, semua orang kopi enak asal jangan berlebihan ya. Cuman ada orang lah, anak biar bisa fokus ini fokus itu, anak tinggalkan kenikmatan kopi. Ayam goreng enak, ayam goreng, cuman dia tinggalkan tawarruan dengan alasan anak pengen ibadah dan yang lain. Maka ketika dia meninggalkan apa yang dimubahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dia cari alasan-alasan dalam bab agama, itu menjadi tercela. Kenapa? Karena semua yang dihalalkan itu boleh. Kalau dia meninggalkannya karena tidak suka, wajar. Tapi kalau meninggalkannya tawarruan atau alasan agama, bukan tawarru, alasan agama dibuat-buat, maka ini menjadi mazmum, tercela. Lihat Islam, subhanallah. Ketika Yahudi dan Nasrani salah kaprah di dalam bab ibadah, Islam datang di tengah-tengah. Makanya dulu ada sahabat dalam riwayat Bukhari, namanya Uthman ibn Maz'un radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala menceritakan kalau Uthman ibn Maz'un itu meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW ingin fokus ibadah, tidak menikah. Ingin fokus ibadah, tidak menikah. Dalam bahasa Arab, tabattul. Ya, tabattul itu fokus ibadah dan menjauhi wanita. Dan subhanallah, antum lihat sekarang beberapa tarekat sufiyah, ya, mereka menjauhi wanita dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti antum lihat jamaah khuruj. Mereka keluar dalam rangka ibadah dan berdakwah, mereka tinggalkan istri-istri mereka. Dan mereka melakukan itu ibadah apa tidak? Keyakinannya ibadah taqarrub. Ini Uthman ibn Maz'un meminta izin kepada Nabi SAW ingin tabattul. Dan sahabat ma'ruf. Sahabat itu waktunya habis buat ibadah, nuntut ilmu dan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka karena habis waktunya dalam rangka hal tersebut, dia minta izin untuk tabattul. Sampai informasi tersebut kepada Nabi SAW, maka dilarang oleh Nabi SAW. Maka disebutkan naha Rasul SAW anit tabattul. Nabi SAW melarang dari perbuatan tabattul. Nah, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an yang meriwayatkan kisah ini, kata Sa'ad, "Lau adzina li Utsman lakhtasaina." Subhanallah. Kalau seandainya Nabi SAW mengizinkan buat Utsman untuk tabattul, fokus ibadah tidak menikah, kita akan kebiri wanita, kemaluan kita. Artinya dia kebiri untuk fokus ibadah kepada Allah. Tapi lihat Islam menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Makanya Islam ini memiliki banyak mahasin, kebaikan-kebaikan. Ya, dan Islam ini mudah. Dan Islam ini sempurna dan menyempurnakan semua yang ada yang dibutuhkan oleh pengikutnya. Makanya kalau orang berlebihan di dalam agama Islam, dia akan dikalahkan oleh agama. Ya, nah ini lihat sebagai sedikit contoh. Ya, wasatiyah. Dan pembahasan wasatiyah ini pembahasan manhajus salaf. Nah itu Islam. Sebagaimana Islam di tengah-tengah di antara semua milal, semua agama-agama yang lain, subhanallah, ahlus sunnah wal jamaah juga di tengah-tengah. Di antara semua firaq, semua kelompok sesat. Wasatiyah ahlus sunnah wal jamaah. Dalam semua bab, katakanlah dalam bab asma was sifat, ahlus sunnah di tengah-tengah. Tidak menyamakan Allah dengan makhluk dan tidak mentakwil sifat Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan kalau Allah memiliki wajah, tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Allah maha
sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Datang kelompok yang lain mengatakan kalau wajah Allah mirip dengan wajah makhluk. Datang kelompok lain bilang enggak, wajah maksudnya adalah keutamaan atau kemuliaan. Maka dua kelompok ini kutub utara, kutub selatan. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah, subhanallah. Ya, di tengah-tengah dalam agama. Sahabat antum lihat. Khawarij membenci keluarga Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Sedangkan Syiah dia menjadikan Ali sebagai Tuhan. Datang Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Dia mengatakan semua para sahabat diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia sebaik-baik generasi yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan semuanya diridhai atau dijanjikan surga oleh Allah. Tapi mereka tidak maksum. Tapi kesalahan yang terjadi pada mereka terkubur dengan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan di jalan Allah Azza wa Jalla pada zaman Nabi SAW. Dalam bab imamat kepemimpinan, Khawarij menolak semua pemimpin kecuali yang ada pada mereka. Sedangkan orang-orang Syiah dia mengatakan pemimpinnya hanya Imam A'zam yang akan keluar pada golongan mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali di tengah-tengah. Ahlus Sunnah mengatakan kalau pemimpin kaum muslimin adalah pemimpin mereka harus as-sama' wa ta'ah, selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Kalau menyuruh kepada kemaksiatan falas sama' wa la ta'ah. Dalam bab karamatul auliya, karamat auliya, orang-orang sufi berlebihan dalam bab karamat, ya, karamat auliya, sampai mengatakan semua yang dilakukan oleh wali itu adalah karomah. Dan sebagian mereka mengatakan kalau karomah di atas mukjizat. Subhanallah. Kalau para nabi dikasih apa? Mukjizat. Nah, ini karomah di atas mukjizat. Kenapa? Karena kalau nabi itu dipilih oleh Allah dan diberikan mukjizat. Sedangkan karomah para wali itu diraih dengan ibadah mereka, akhirnya dikasih oleh Allah karomah. Dan seterusnya. Sebagian kelompok dalam Islam mengingkari adanya karomah. Tidak ada karomah sama sekali. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Meyakini akan karamatul aulia, tapi karomah itu tidak diraih dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan. Cuman karomah diraih dengan ketakwaan dan iman. Dan karomah itu diberikan oleh Allah kepada seseorang untuk membenarkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya. Maka ini ya pembahasan yang bagus tentang wasatiyah. Ya, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah di antara kelompok-kelompok yang lain, sebagaimana agama Islam berada di tengah-tengah di antara agama-agama yang lain.